Ya, di segmen sebelumnya kita telah melihat sedikit tayangan mengenai hewan-hewan yang terlantar dan juga mungkin tidak ada majikannya atau tidak ada yang memelihara. Dan di segmen sebelumnya lagi kita juga telah membahas bahwa wanita bisa dilihat dari hewan peliharaannya. Jadi sebenarnya jika sekarang ini kita sambungkan untuk yang sekarang mungkin masih jomblo, nggak hidup dengan siapa-siapa, ada baiknya hidup dengan hewan lah. Maksudnya pelihara kan sama-sama saling menyayangi. Iya, iya. Gitu. Karena biasanya hewan itu yang setelah kita pelihara itu tidak akan pernah menggigit kita. Manusia bisa jadi. Udah disayang-sayang teman, nusuk dari belakang. Itu kejadian. Dalam ya Pak? Apa? Kayaknya Pak Ari pengalaman. Banyak. Susah ngomongnya. Nah sekarang berbicara mengenai hewan-hewan terlantar, ternyata juga di Indonesia ada juga para pihak yang peduli, bahkan care banget dengan para binatang ini. Mereka ini udah hidup seperti layaknya makhluk yang diciptakan oleh Yang Kuasa bersama-sama. Dan dia mendirikan sebuah wadah yang bernama Animal Defender. Langsung saja kita akan undang ke tengah-tengah kita, inilah dia, Doni Herdan. Hey, baby, sit. Halo, Sit. lucu banget. Namanya Siti ya? Namanya siapa? Sit. Sit. Saya panggilnya Doni aja berarti. Boleh. Doni, ada berapa hewan yang ada di tempatnya Doni sekarang? Sekarang tinggal 60. Tinggal 60 banyak banget. Kata-kata tinggalnya itu kayaknya akurat ya. Tinggal 60. Sempat 99. Oh sempet? Ya ampun, jadi jenisnya boleh tahu apa aja? Beragam sih. Dari anjing kampung sampai yang breed yang favorit orang-orang tapi pasti ditelantarkan gitu. Ada juga gitu. Jadi semuanya anjing ya? Iya. Orang juga ada. Yang miara anjingnya lah. Kenapa cuma ada anjing aja? Judulnya padahal Animal Defender kan? Kita ada di shelter ada anjing kucing. Oh, ada kucing. Lalu tempat kita yang di Ciledug juga khusus buat kucing. Oh, oke. Jadi yang di Cisalknya akan kita bangun jadi rumah kucing juga nantinya. Nah sekarang kita mau tanya nih, sejak kapan Animal Defender ini diprakarsai? Dimulai dari 2010 tuh mulai aktif rescue tapi masih independen sendiri-sendiri gitu. Lalu di 2011 kita merasa perlu saling bersinergi menghadapi ada satu kasus yang kalau di tanda kutip lawan kita itu adalah kelompok soalnya yang melakukan abuse pada anjing di. Memang anjing diapain aja sih sebenarnya? Anjing tuh serba salah maksudnya. Dia hidup bebas, dibilang liar, menggigit orang. Padahal anjing liar tuh nggak akan berani dekat-dekat orang kok. Kenapa emangnya? Bahkan, dia kan sangat jaga jarak. Karena manusia biasanya sama anjing tuh karena nggak suka aja sambit, pukul, siram. Bahkan paling banyak kan kasusnya dimakan ya. Dimakan. Oh dimakan ya? Dimakan. Oh iya, ada beberapa kota yang ada restoran anjingnya juga kan? Iya, saya Iya. pernah ngelihat. Dan cenderung kasusnya melebar. Kadang-kadang anjing berpemilik itu dicuri juga. Untuk dimakan? Iya. Curi. Kita terima beberapa laporan anjingnya dikarungin, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Sebenarnya ini yang perlu Dikarungin kita dianya lihat gitu? lihat. Cuma kenapa nggak teriak? Anjing itu bisa dikategorikan sebagai properti. Ketika ada properti kita yang diambil, kenapa kita yang diam? Kita lawan dong malingnya. Kita serang balik. Kenapa kita yang pada ngumpet semua? Ayo kita sekarang jangan diem lagi. Ayo kerjain itu gitu. Animal Defender juga berhubungan sama suatu Advokasi, kelompok advokasi, yang memang juga berbahaya dan mereka juga melawan kan ya untuk yang kegiatan yang dilakukan sama Mas Iya. Doni sekarang. Kita punya pemahaman bahwa mereka memang mencari nafkah. Ini yang mungkin jadi titik balik. Kita mengerti mereka sedang apa, tapi mencari nafkah mereka ini agak salah. Karena anjing-anjing nanti yang mungkin berpemilik, ya, jelas ada tatonya, itu diambil dari lokasi pemilik itu. Maksudnya mereka ini mencari nafkah, mereka ambil anjing itu untuk dimasak gitu maksudnya? Ada yang dimasak, ada yang dijual kembali. Oh maksudnya Di untuk dijual, pasar-pasar dipasarkan gelap. kembali gitu ya? Kita bersama komponen di negara-negara lain juga yang menyadari bahwa
ini hewan bukan untuk dimakan. Yuk makan hewan ternak deh gitu. Atau hewan laut. Tapi yang sahabat kita nih jangan dimakan. Anjing, kucing, itu ada hashtagnya di Twitter to worldwide ya. Say no to dog and cat meat. Oh gitu. Kucing juga termasuk yang dimakan. Ya. Nah, sekarang Ini apa? Ini siapa namanya ini? Sophie Ellis Baxter. Sophia Lee Baxter. Ini ceritanya gimana ini dapat Sophia Lee Baxter? ini juga terlantar juga nih. Ini ditelantarkan sama breedernya di Bilangan Jakarta Selatan. Kondisinya dulu dia tinggal tulang aja, bulunya tuh nggak ada karena dia kena demodex. Lalu kita sempat rawat di vet, di dokter hewan untuk menyelesaikan demodexnya. Begitu dia dapat sinyal oke untuk pulang ke shelter, kita ambil. Walaupun tetap masih dalam kondisi hanya dibalut kulit, dagingnya mungkin udah nggak ada, tatapan matanya juga kosong, udah dia nggak peduli dia hidup atau enggak, cuma digeser pun diem aja dia. Aduh. Pelan-pelan, sekarang jadi begini. Jadi keren banget sekarang ya, luar biasa. Ini kan saya dengar tadi ada dari beberapa negara lain kan ya, ibaratnya. Jadi mungkin negara-negara lain tersebut juga memiliki permasalahan yang sama mengenai penelantaran hewan. Jadi mereka juga membuat hal seperti ini. Boleh tahu nggak negara mana aja yang aware tuh jelas dari UK, United States, California, utamanya itu California gede banget, sama di Australia, New Zealand, di Bangkok pun ada gerakan-gerakan sama seperti kita yang karena di daerah sana hampir makan semua ya. Oh begitu, sama juga ya? Kan di Indonesia juga Di daratan Cina juga. Oh ada juga ya? Iya, ya, Lebih Asia sadis ya, kucing, berarti ya memang. kucing ditaruh hidup-hidup dalam ceburin air panas. Waduh. Lalu dibakar hidup-hidup pakai gas itu, digantung gitu. Itu rasanya seperti apa sebenarnya? Kok sampai melakukan hal kayak gitu ya? Karena di daratan di Asia ya, terutama benua Asia memang banyak desire food yang justru menunya ya itu anjing, kucing, desire foodnya. Salah satunya adalah mereka. Ini kalau yang punyanya dulu nelantarin dia ngeliat sekarang keren begini, Agak nyesel juga. artinya gitu. sampai yang balikin lagi loh. Tapi di sana kan ya, penampungannya banyak ya hewannya ada. Sekarang udah ada 60 ya? 60. Sudah ada 60, itu boleh diasuh, ada yang boleh adopsi. Boleh diadopsi. Bisa. Terus kalau misalnya mau karena kan biayanya juga cukup besar dong ya untuk nampung, apalagi anjing itu. Kalau misalnya mau ada yang mau nyumbang kali mungkin followers kita gitu, itu gimana caranya? Gitu. Ya bisa kontak kita, paling gampang lihat di Twitter kita, Twitternya? Defenders, atau lihat di website kita www.animal-defenders.net. Nanti di situ bisa tinggal diikutin aja bagaimana cara ikut serta. Lalu kalau yang mau adopsi silakan lihat anjing apa aja atau kucing apa aja yang bisa diadopsi. Nanti dalam tahap pembenahan kita website nanti akan ada profil seluruh penghuni shelter, mana yang adoptable, mana yang non adoptable. Masing-masing akan kita cariin orang tua asuh. Jadi kawan-kawan yang mau menjadi orang tua asuh si Sophie dengan biaya per bulan sekian, silakan. Tapi orang tua asuh ini tidak hanya kirim bantuan buat si Sophie, tapi kita wajibkan untuk ketemu nanti berinteraksi, diajak jalan atau makin nginep. Luar biasa. Ini pertanyaannya adalah ketika yang mendapatkan tag adaptable ini berarti boleh dibawa pulang kan? Ya, Itu ada harga yang harus dibayarkan atau free dia bawa pulangnya? free, totally free. Totally free? Totally free. Oh, gitu. Harga yang dibayarkan adalah ketika mengasuh aja ya, Ketika yang mereka mengasuh. keluarkan untuk mereka Ya, sendiri. tidak berarti kalau adopsi itu kita lepas tangan. Anjing-anjing ini akan kita awasin. Pantau. Awasin ya. Lalu bisa kita klaim kembali ketika anjing-anjing ini tidak diperlakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang kita berikan. Nah, sekarang cara tahunya bagaimana dia tidak diperlakukan dengan benar? Apa tuh anjing ngadu lagi balik? Nangis ngadu. Bisa tahu. Bisa tahu ya? Ada laporan per bulan atau per 2 minggu sekali, foto anjingnya lewat Twitter ataupun lewat email atau lewat WhatsApp, BBM pun boleh. Sama kita akan ada kunjungan, Sidak lah ya. sidak. Kunjungan yang kita beritahukan dan kunjungan yang dadakan. Yang tanpa bilang-bilang kita nanti survei. Ternyata anjingnya ada di luar. Ini kita sering temuin dan kita ambil lagi anjingnya. Beberapa kasus kita ambil lagi. Pernah Maksudnya kayak anjingnya gitu? dijual lagi gitu? Kita anjingnya cuma taruh di depan rumah, nggak dimasukin rumah, katanya biar jagain mobil. Kalau mau jaga itu jangan pakai anjing, pakai satpam. Kalau kepepet dia bisa manggil bantuan. Anjing kalau diracun dia nggak bisa manggil bantuan. Jadi orang-orang ini maunya hasilnya maksimal, biayanya minimal. Jaga ini pakai anjing. Anjing gampang. Panggil gini, duduk, stay. Saya curi mobilnya beres. Iya. Kalau satpam, Iya. kalau kecurian satpamnya kita tarik. Anjingnya nggak bisa dong.
Oh, iya bener juga ya. Jadi Cuma memang masalahnya banyak- anjing nggak digaji itu aja. Iya, banyak kasus yang ternyata udah dipelihara, ternyata nggak sesuai betul. dengan syarat-syarat, akhirnya bisa ditarik kembali. Jadi mungkin yang mau ikut adopsi itu bisa ya ke websitenya. Dan kita juga mau ngajak nih followers kita, kalau yang mau mengikuti untuk adopsi itu bisa caranya dengan hashtag mau adopsi. Iya, Ya. itu dia. Hashtag mau adopsi. Caranya para followers kita tinggal kasih hashtag mau adopsi hewan peliharaan, kita ikut bantu nih sama Animal Defender. Ada beberapa hewan peliharaan yaitu anjing, ada kucing juga ya yang siap untuk diadopsi. Syarat-syarat dan ketentuannya juga harus sesuai. Apakah kalian termasuk yang persyaratannya lengkap ataupun memiliki jiwa yang memang senang sekali untuk melihara binatang peliharaan, terutama anjing dan kucing. Ada beberapa foto ya yang akan kita tunjukkan. Ini ada satu foto atau beberapa yang akan diadopsi, calon-calon diadopsi. Nah ini dia. Ini bisa diceritakan ini anjing apa, ditemukan di mana ya? Itu Buff, Lala, sama Rasti. Oh itu gimana Sekeluarga ceritanya? itu. Itu gimana ceritanya? Bapak, Ibu, anak. Itu Buff, Lala, Rasti sama Eza Gionino nih. Enggak, bukan. Itu ditemukannya di mana? Terus ceritanya gimana? Diserahkan kalau ini? sama pemiliknya yang sudah sanggup lagi memelihara. Kita bantu, kita tampung di shelter, lalu kita akan carikan adopter yang mampu memelihara tiga-tiganya. Oh harus bertiga? Kalau Karena ada mereka yang... tuh kompak banget. Mobil dibukain, mereka naik bertiga. Udah, nggak pakai di list, dia naik. Duduk, kompak bertiga, duduk. Gitu. Jadi kita mau ngajak followers kita nih untuk hashtag mau adopsi. Siapa namanya? Lala, Buff, Rasti. Rasti. Poh gak ada ya? Winggi ada. Lala, Buff, Rasti itu kalau mau diadopsi, hashtag mau adopsi mereka bertiga harus ikut. Jadi karena mereka bersaudara dan ya. harus pro steril. Pro steril. Pro Mereka harus steril. kalau nanti adopternya ada yang setuju, ketiganya harus di steril. Harus Biar tidak steril. beranak pinak. Oh, Agar iya. tidak dibreed, anaknya dijual. Oh, Itu iya, kembali iya, lagi ke lingkaran setan kemana kasus-kasus ini berawal. Jadi Oh, syaratnya iya, juga iya. ini kalau misalnya mau diadopsi tiga-tiganya akan disteril biar tidak ada Beranak terjadi pinak. perdagangan dan juga kalau yang sanggup untuk memeliharanya ya Memenuhi karena dia syarat langsung hidup layak. meliharanya 3 kan jadi. Iya. Iya, nanti dibisnisin lagi kalau nggak disterilkan sepertinya. Dan jangan lupa harus masuk ke dalam Twitter Tonight Show. Iya. Kemudian berikan hashtag Mau mau adopsi. adopsi. Jadi siapa tahu nanti di antara Anda yang sampai sekarang mungkin mencari hewan piaraan atau juga mungkin sebenarnya menyukai anjing juga ternyata tertarik untuk ikutan di wadah ini juga nggak ada masalah. Mention juga ke Twitternya ya Defenders. Boleh. Defenders. 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 Oke. Defenders. Defenders. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih. Animal Defenders ini kan sekarang masih menangani anjing dan kucing, Iya, hewan domestik. hewan domestik. Perkiraan ingin menambah jenis hewan yang lain apa cukup spesifikasi hanya anjing dan kucing? Kalau untuk pertolongan kita tidak spesifik hanya kepada hewan domestik, tapi ketika datang panggilan untuk hewan apapun kita pasti bantu semaksimal kita. Misalnya nanti ada laporan tentang wildlife, wildlife kita akan bekerja sama sama organisasi yang memang spesialis wildlife. Lalu kita akan koordinasi. Apakah perlu diserahkan ke mereka atau perlu kita pegang sendiri berdasarkan petunjuk-petunjuk dari mereka. So far kita pernah bantu kasus penyu hijau, Penyu ya? lalu monyet ekor panjang, monyet Jawa itu yang sering dijadiin topeng monyet. Topeng monyet. Terus pernah kukang. Kukang ini lebih kusut lagi hidupnya. Dari kecil giginya dikikir supaya nggak gigit atau dicabut. Seolah-olah jinak gitu, pegang, padahal itu kalau kita pegang dia akan coba kemut tangan kita. Nanti suatu saat beberapa bulan kalau giginya tumbuh lagi, sobek-sobek tangan kita nih. Nah, itu sebenarnya. Jadi ilmunya memang harus tahu ya. Dan kita tunggu saja mudah-mudahan Animal Defender ini mendapatkan respon sangat luar biasa dan menjadi sesuatu wadah yang lebih besar lagi, lebih kuat lagi dan membuat semua orang Indonesia tuh bisa hidup berdampingan dengan rukun dan damai dengan para hewan piaraan. Ya, amin. Kalau gitu juga tepuk tangan dulu untuk Mas Doni yang telah memberikan wawasan kepada kita dan terbuka terus kesempatan untuk bergabung dengan Animal Defender ya. 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 Oke, bicara mengenai animal, tentunya juga seperti kita bilang tadi bahwa wanita itu sangat dekat sekali dengan para hewan dan hewan-hewan itu bisa menunjukkan karakternya. Bahkan sekarang ini invasi dari wanita ke pria makin banyak. Seperti apa? Jangan kemana-mana, kita akan lihat di segmen berikutnya hanya di Tonight Show.